wabarakatuh. Selamat datang di KDSA Berbicara. Bersama saya Riri selaku host dari podcast kali ini. Oke, kali ini saya tidak sendirian, ada Ibu HRD kita dari PT KDSA. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Riri. Oke, jadi kita kali ini akan mengulik apa sih dan bagaimana sih cara atau langkah-langkah perekrutan pada PT KDSA. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Nah, di langkah-langkah dan tahapan ini kan pastinya ada penilaian. Apa saja sih Bu tahapan dalam proses rekrutmen untuk karyawan baru? Ya, jadi gini Mbak Riris ya, untuk rekrutmen di PT KDSA sendiri itu tahapannya ada beberapa. Jadi untuk pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhannya itu untuk apa. Setelah kita tahu mengidentifikasi kebutuhannya untuk apa, baru kita melakukan untuk perekrutan karyawan. Nah, perekrutan karyawan ini juga ada beberapa langkahnya. Untuk pertama, kita mungkin untuk merekrut dari orang-orang sekitar yang memang membutuhkan. Kita juga bisa menyebar flyer. Terus untuk itu kita juga melakukan perekrutan melalui media sosial KDSA gitu. Setelah kita menemukan kandidat, kita akan melakukan proses seleksi administrasi. Setelah proses administrasi selesai, kita akan melakukan wawancara dan kemudian kita akan melakukan psikotes untuk tahapan terakhirnya. Seperti itu, Mbak Riris. Ya kan tadi sudah dijelaskan dari Bu Ratna tahap-tahap dari perekrutan. Apakah itu sangat penting bagi? Sangat penting sekali ya Mbak Riris ya, karena mengingat kalau kita tidak melakukan tahapan-tahapan seperti itu, kita bagaimana tahu untuk mengetahui kondisi dari karyawan itu sendiri, untuk kelemahannya, kelebihannya. Dari situ kan kita bisa mengetahui untuk kelemahan dan kelebihan karyawan. Kan tadi kata Bu Ratna kan mencari kelemahan dan kelebihan dari karyawan. Nah, kriteria kandidat yang memenuhi kualifikasi itu seperti apa? Jadi memang kebanyakan kalau dari KDSA ini untuk kriteria yang perlu kita rekrut itu harus yang bisa pastinya bekerja dengan tim, satu. Terus dengan punya attitude yang baik. Kan tadi Bu Ratna bilang banyak kualifikasi entah itu dari komunikatif, bekerja sama dalam tim ya. Jika ada kandidat yang tidak memenuhi kualifikasi itu bagaimana? Jadi nggak setiap rekrutan itu kita nggak harus selalu menerima setiap kandidat itu ya Mbak ya. Jadi memang kita kalau memang ada kandidat yang tidak memenuhi standar kita akan memberikan saran yang membangun agar kandidat ini bisa menjadi lebih baik lagi saat nanti akan melakukan perekrutan kembali gitu. Jadi kita nggak harus selalu menerima si kandidat itu kalau memang tidak sesuai dengan kualifikasi, karena kita kan juga bekerja sama dengan perusahaan, kita juga memikirkan untuk ke situnya gitu loh Mbak Riris. Jadi nggak bisa asal kita menerima orang yang tidak sesuai kualifikasi. Nah itu tadi kan Bu Ratna sudah menjelaskan tentang kandidat yang tidak sesuai. Nah kalau kandidat yang sesuai nih dengan kriteria, ada nggak bentuk pelatihan yang efektif bagi calon karyawan? Jadi ada beberapa perusahaan yang memang itu harus memenuhi standar sudah bisa seperti ini. Nah, kita melakukan pelatihan itu yang diminta sesuai dengan mitra kerja kita. Jadi nanti tergantung dengan kebutuhan di lapangannya seperti apa. Oke, untuk yang terakhir Bu, tips dan trik untuk calon kandidat nih, untuk apa ya saat menghadapi interview. Nah ini sebenarnya tuh gampang banget ya Mbak tips dan triknya. Jadi kita nggak perlu bingung kalau mau melamar harus kemana-mana. Apalagi kadang ada yang kedukun ya Mbak ya sebelum melamar itu ya. Itu ya. Itu nggak usah. Jadi cukup datangnya tuh tepat waktu atau sebelum jamnya itu sudah menjadi nilai plus untuk penilaian di HRD. Terus kemudian attitude-nya yang bagus aja. Jadi diajak komunikasi juga nyambung. Seperti itu aja sih. Attitude-nya bagus dan bersikap ramah, dan yang penting ini Mbak ya, percaya diri. Jadi kadang itu ada karyawan yang sudah percaya dirinya kurang, nah itu nanti kelihatannya juga jelek. Jadi kita harus percaya diri dulu, nggak tahu apa itu nanti hasilnya bagus atau enggak, yang penting intinya kita harus percaya diri dulu.
Jadi bagi penonton yang berminat melamar di PTK DSA, pastikan tuh harus percaya diri ya Bu ya. Iya betul Mbak Mariris, harus percaya diri dulu. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini. Sudah disampaikan tips dan trik, terus langkah-langkah dan tahapan untuk interview. Oke, baik, kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.